Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah. Ya, oke? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu menjumlahkan bilangan cacah. Yang kedua, mengurangi bilangan cacah. Dan yang ketiga, memecahkan soal dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, oke, kita pelajari satu persatu dulu ya anak-anak. Pertama, menjumlahkan bilangan cacah. Sekarang coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Menjumlahkan bilangan cacah. Sebelumnya, anak-anak, kalian tahu tidak apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Bilangan cacah dikatakan juga kumpulan bilangan bulat yang bukan negatif. Contoh bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada contoh soal 123 ditambah 176. Nah, cara mengerjakannya ada 2 cara, yaitu menggunakan cara panjang dan menggunakan cara pendek. Nah, yang pertama kita akan belajar menyelesaikan menggunakan cara panjang. Nah, yang pertama kalian jabarkan dulu berdasarkan tempatnya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, caranya seperti ini ya. 100 kalian tulis 100. 20 kalian tulis 20 dan 3 kalian tulis di sini. Nah, setelah yang pertama selesai, kalian tirukan seperti yang di atas. 100 ditambah 70 ditambah 6. Nah, setelah kalian jabarkan satu persatu berdasarkan ratusan, puluhan, dan juga satuan, sekarang kalian baru mulai menjumlahkan, yaitu 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, 20 ditambah 70 sama dengan 90. Nah, yang selanjutnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, setelah selesai, kalian baru menjumlahkan 200 ditambah 90 ditambah 9. Nah, jadi nulisnya 200 ditambah 90 ditambah 9. Nah, jadi kalau menggunakan cara panjang, hasilnya menjadi 299.
Nah, sekarang menggunakan cara pendek. Nah, cara pendek ini lebih mudah karena kita tidak perlu menjabarkan satu persatu. Kita langsung menghitungnya, yaitu 3 ditambah 6 sama dengan 9. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya 299. Sama dengan cara panjang, hanya cara pendek ini jauh lebih mudah. Oke, sampai di sini paham anak-anak penjumlahan bilangan cacah? Nah, sekarang coba kalian perhatikan, ada contoh soal cerita. Nah, saya bacakan ya soalnya. Yang pertama, upacara bendera di sekolah Vivi diikuti oleh siswa dan guru. Ada 327 siswa dan 14 guru. Nah, berapa peserta yang mengikuti upacara bendera? Kira-kira bagaimana jika yang ditanyakan berapa peserta yang mengikuti upacara bendera? Iya, caranya seperti tadi, bisa menggunakan cara panjang ataupun cara pendek. Ya, yang pertama, coba kalian perhatikan dulu soalnya. Tadi ada 327 siswa dan 14 guru. Nah, yang ditanyakan berapa peserta yang mengikuti upacara bendera. Baiklah, kita menggunakan cara susun panjang terlebih dahulu ya. Nah, tadi 327 ditambah 14. Nah, kalian buat seperti ini dulu. Nah, setelah itu baru kalian jabarkan dulu. 300, tulis 300 ditambah 20, tulis 20, 7, tulis di sini. Nah, setelah itu yang kedua yaitu 14. 14 itu berarti puluhan dan satuan. Nah, kalian tulis di sini 10, 4-nya tulis di bawahnya 7 karena satuan. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan. Nah, jadi 300-nya kalian turunkan. 20 ditambah 10 berapa? Anak-anak? Iya, 30. Nah, setelah itu baru 7 ditambah 4 berapa? 11. Nah, setelah jadi begini, kalian tulis lagi di bawahnya. 300 kalian tulis lagi, terus 30 kalian ditulis lagi di bawahnya. Nah, 11. Angka 11 kalian pisahkan dulu atau kalian jabarkan dulu satuannya, yaitu 11 itu 10. Nah, sisa 1 ditambah 1. Nah, jadinya kalau dijumlahkan sama aja, yaitu 11. Oke? Nah, 300-nya kalian turunkan, terus 30 ditambah 10 sama dengan 40. Nah, satunya kalian turunkan. Nah, setelah begini, baru kalian tulis 3, 4, 1. Nah, begini hasilnya kalau menggunakan cara panjang. Nah, setelah itu kita menggunakan cara susun pendek, yaitu sama seperti tadi contohnya, 327 ditambah 14. Nah, cara mengerjakannya secara langsung, yaitu 7 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? 11. Nah, karena masih sisa 1, kalian taruh di
atasnya, di atas 2 ya. Nah, baru kalian jumlahkan lagi. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditambah tadi sisa di atasnya jadinya 4. Nah, setelah itu 3-nya karena di bawahnya nggak ada yang perlu ditambahkan, jadinya 3-nya turun. Nah, jadinya 341. Nah, kira-kira menurut kalian mudah menggunakan cara susun panjang atau menggunakan cara susun pendek, anak-anak? Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Semoga sudah ya. Kalau begitu, kita lanjut belajarnya. Nah, yang kedua, mengurangi bilangan cacat. Kalian perhatikan penjelasan berikut. Baiklah, tadi tentang penjumlahan. Nah, sekarang tentang pengurangan bilangan cacah. Nah, caranya sama seperti penjumlahan tadi, ada 2 cara, yaitu menggunakan cara panjang dan juga menggunakan cara pendek. Caranya sama persis seperti yang penjumlahan, hanya bedanya ini pengurangan. Nah, caranya seperti tadi, kalian jabarkan dulu berdasarkan ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, 253 kalian tulis 200. Nah, 50 kalian tulis di sini. Ya, 50. Nah, 3-nya kalian tulis di sini. Ya kan? Jadi 253. Nah, setelah itu yang kedua yaitu 21. Kalian urutkan ya berdasarkan ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, karena hanya 21, 20-nya kalian tulis di sini. Nah, terus satunya satuan. Nah, setelah itu baru kalian kerjakan. 200-nya kalian turunkan. Ya. Lalu 50 dikurangi 20 berapa? 30. Nah, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadi 253 dikurangi 21 sama dengan 232. Nah, ini menggunakan cara panjang. Nah, setelah itu kita coba menggunakan cara pendek, cara yang lebih singkat, yaitu tadi 253 dikurangi 21. Nah, 3 dari belakang ya cara mengerjakannya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, 2 dikurangi 0 jadinya 2. Nah, ini menggunakan cara pendek. Lebih mudah menggunakan cara pendek, bukan, anak-anak? Nah, insya Allah sudah paham ya anak-anak. Nah, dan yang terakhir kita akan belajar yaitu memecahkan soal dengan penjumlahan dan pengurangan. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang memecahkan soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh soalnya ada 220 ditambah 186 dikurangi 254. Nah, cara mengerjakannya ada 2 langkah. Yang pertama, kalian jumlahkan dulu 220 ditambah 186. Nah, setelah itu baru nanti hasil dari penjumlahan ini kalian dikurangi 254. Nah, kita coba cara pertama dulu ya. Langkah pertama, kalian tulis seperti ini, 220 ditambah 186. Nah, penjumlahannya ya. Nah, 0 ditambah 6 berapa, anak-anak? Iya,
0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, setelah itu 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kalian tulis 0. Nah, tadi kan 10. Satunya kalian taruh atau kalian simpen di atas angka 2 sini. 1. Ya. Nah, jadinya 2 ditambah 1 berapa? 3. Nah, 3 ditambah 1 tadi menjadi 4. Kalian tulis di bawah. Nah, ini hasil pertama atau langkah pertama. Hasil dari penjumlahan tadi yang pertama yaitu 220 ditambah 186 yaitu 406. Kalian tulis di sampingnya yaitu 406. Nah, setelah itu baru kalian dikurangi soal yang kedua yaitu 254. Nah, setelah kalian tulis seperti ini, kalian baru mulai mengerjakan yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 0 dikurang 5 kan tidak bisa. Jadi pinjam ke sebelahnya. 1 ya, yaitu 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, tadi karena 4-nya sudah dipinjamkan 1 menjadi 3. Kalian tulis di atasnya. Nah, jadinya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jadinya hasilnya yaitu 152. Kalian tulis di sini 152. Jadi 220 ditambah 186 dikurangi 254 sama dengan 152. Oke. Nah, yang selanjutnya ada soal lagi, tapi ini soalnya pengurangan guru baru dijumlahkan. Nah, caranya sama seperti tadi, itu menggunakan langkah pertama dan langkah kedua. Langkah pertama, kalian kurangkan dulu di 345 dikurangi 155. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan dengan 96. Nah, cara pertamanya ya, kalian tulis seperti ini, 345 dikurangi 155. Nah, caranya tadi belakang dulu, 5 dikurangi 5 berapa anak-anak? Ya, 5 dikurangi 5 sama dengan 0 atau 0. Nah, 4 dikurangi 5 kira-kira bisa tidak? Tidak bisa ya. Jadinya 4 pinjam ke sebelahnya atau 4 pinjam ke teman sebelahnya. 1 pinjam ketiga ini ya, 1. Jadinya 14. Nah, 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Karena tadi 3 sudah dipinjam 1, akhirnya tinggal 2. Nah, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Pengurangannya langkah pertama. Setelah itu sudah tahu hasilnya yaitu 190. Kalian tulis di sini. Berdasarkan urutannya ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan, yaitu nih 0 ditambah 6 berapa anak-anak? 6. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, karena 18 masih sisa 1, kalian tulis di atasnya 1. Nah, jadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasil dari 345 dikurangi 155 ditambah 96 sama dengan 280. Nah, gini kira-kira hasilnya anak-anak ya. Baiklah, semoga anak-anak semuanya bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan tadi ya. Dan jangan lupa di rumah bukunya dibuka dan coba kalian cari dan kerjakan soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan tadi sebagai latihan ketika di rumah. Baiklah.
kita akhiri belajar kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sekian untuk video kali ini. Ustazah harap anak-anak sekalian tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu berbakti kepada kedua orang tua, rajin beribadah dan tetap di rumah saja. Oke? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.